Saat ini, dalam kehampaan yang tak ada habisnya, darah menghujani, pemandangannya sangat tragis, dan nafas kematian menyapu seperti badai, mengguncang dunia. Dan Qin Chen, seperti dewa, berdiri dengan bangga di dunia tanpa akhir, dengan aura yang luar biasa, jauh di atas, seperti penguasa dunia ini, memandang rendah rakyatnya. Hampir tidak mungkin melahirkan keberanian untuk berperang. Pada saat ini, Nailong Guizu dan yang lainnya semua ketakutan, mereka melihat kehampaan di atas kepala mereka dengan ngeri, di lokasi master makam yang telah dipenggal oleh Qin Chen, dan Qin Chen berdiri dengan bangga di sana, hati mereka bergetar. Pemilik makam kematian tanah terbengkalai, baru saja jatuh seperti ini. Hati setiap orang tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, dan mereka hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Itu adalah makam penguasa kematian. Karakter yang benar-benar hebat di tanah terbengkalai. Dalam hal kultivasi, dia memiliki kekuatan supernatural, dan telah mencapai tahap akhir detasemen 3 kali lipat, dalam kendali urutan kematian, dia begitu sempurna sehingga dia hampir menyadari ujung jalan. Dari segi kekuatan, dia yang memiliki harta tertinggi sabit maut tidak terkalahkan dan tak terkalahkan, tidak ada yang berani meremehkannya. Membandingkan Evil Venerable Tousan Chills dan Giant Spirit Ghost leluhur, meskipun penguasa makam dewa kematian bukanlah yang teratas di Forsaken Land, dalam hal pengaruh, dia jelas merupakan salah satu dari sedikit eksistensi. Tapi sekarang, semua orang melihat ke tempat tubuh pemilik makam dewa kematian runtuh, sumber kematian yang mengepul di sana melonjak dan dimusnahkan, dan aura yang keluar beberapa kali lebih menakutkan daripada aura penguasa jahat dari dewa kematian dan nenek moyang hantu raksasa. Nafas yang meledak dan bergelombang bahkan mengadu kehampaan, mengguncang kehampaan dalam radius puluhan ribu mil. Di sisi dunia ini, hujan darah yang tak terbatas turun, hujan darah ini berwarna hitam, dipenuhi dengan nafas kematian, dan bahkan membawa sedikit aura hantu reinkarnasi, yang membuat semua orang ketakutan dan terkejut. Pria sekuat itu mati begitu saja, dan dia mati di tubuh pria kuat yang belum pernah terlihat sebelumnya, yang muncul entah dari mana. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut? Bagaimana tidak menjadi penakut? Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Qin Chen yang tidak jauh, dan Wang Mingzu. Siapa orang-orang ini? Pada saat ini, di atas kepala Wang Mingzu, kristal tengkorak hitam legam berputar, dan aura yang memancar dari kristal tengkorak itu mengejutkan dunia bawah untuk selamanya, dan hanya jejak aura yang lolos membuat leluhur hantu naga dan yang lainnya merasa ketakutan. Ini jelas merupakan senjata gelap yang tidak kalah dengan sabit maut, kalau tidak bagaimana bisa menahan pukulan penuh sabit maut sebelum kematian pemilik makam. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah aura yang memancar dari tubuh Wang Mingzu saat ini. Aura ini benar-benar berbeda dari Raja Hantu Hutan Dunia Bawah sebelumnya. Jika aura Raja Hantu Hutan suram dan penuh dengan aura hantu, maka aura orang di depannya sangat agung dan mendalam, jauh di atas semua orang yang hadir. Hahaha, Tuan Dunia Bawah Tuan itu perkasa. Sementara semua orang ketakutan, tawa keras tiba-tiba bergema di seluruh dunia, membangunkan mereka. Tetapi saya melihat Wang Mingzu mencibir, dan dengan kekuatan tulang yang tak terhitung jumlahnya, dia dengan cepat menahan tubuhnya. Anak laki-laki yang merupakan pemilik makam dewa kematian berani membunuh leluhur ini sebelum dia meninggal. Identitas seperti apa? Apakah ini leluhur? Bisakah kamu menyelinap menyerang dan membunuhnya? Boom! Dengan suara menghina, Raja Hantu Dunia Bawah tiba-tiba melonjak ke langit, dan tulang berlapis Wan Ming masuk kembali ke tubuhnya dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya langsung menyatu, tampak mendominasi dan luar biasa. Dia meraih sabit kematian dalam kehampaan, merasakannya dengan hati-hati, dan kemudian mencibir, hanya mengandalkan pedang Raja Hantu ini, kamu ingin membunuh leluhur ini. Apalagi dia, pemborosan yang muncul entah dari mana, bahkan jika itu adalah kuil ke-10 saat itu. 10 Raja Hantu teratas di bawah komando Kaisar Yan tidak berani melakukan apapun pada leluhur ini. Jika bukan karena kekuatan leluhur ini tidak pulih sepenuhnya, dengan kekuatan anak laki-laki yang merupakan pemilik makam kematian, leluhur ini dapat menghancurkannya sampai mati dengan satu jari. Wan Mingzu melayang di langit, dan berkata dengan dominan, nada arogan itu,
nafas jiwa yang menakutkan, membuat semua orang kuat yang hadir mengubah warna mereka. Aura ini, kamu bukan Raja Hantu Hutan. Siapa kamu? Guilong Guizu dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka dan mau tidak mau bertanya. Raja Hantu Hutan pasti tidak memiliki harta karun seperti itu, juga tidak memiliki kekuatan seperti itu. Siapa leluhur ini? Wangu Mingzu tertawa keras, ditatap oleh Wulong Guizu dan yang lainnya, dia merasa sangat bahagia. Dia melayang di langit, mengangkat kepalanya dengan bangga, dengan lubang hidungnya menghadap ke langit, menoleh dan menatap samar ke arah Guilong Guizu dan yang lainnya, dan berkata dengan jijik, kamu bahkan telah melihat harta leluhur ini, dan Tuan Mingzu pernah menyebut nama leluhur ini, kalian belum mengenali identitas leluhur ini, tidak heran kalian diasingkan ke tempat terlantar ini, kalian benar-benar cuek, segerombolan semut, Wangu Mingzu tampak bangga, orang-orang ini benar. Benar idiot, mereka telah mengekspos diri mereka sendiri sangat jelas, orang-orang ini belum menebak identitas mereka. Itu benar-benar tidak mendidik. Tapi Guilong Guizu dan yang lainnya kaget setelah mendengar kata-kata Wangu Mingzu. Apa artinya? Apakah orang ini terkenal? Kamu adalah. Di antara kerumunan, ekspresi Old Demon Kongming bergetar, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, matanya menunjukkan keterkejutan. Hahaha, benar, karena kamu menanyakan pertanyaan itu dengan tulus, maka leluhur ini akan memberitahumu dengan baik bahwa leluhur ini terkenal. Diam. Tepat ketika Wan Gu Mingzu sangat bersemangat dan akan mencapai klimaks di bawah tatapan ngeri Jilong Guizu dan yang lainnya, teriakan dingin datang, tetapi Qin Chen yang menunjukkan ketidakpuasan dan memotongnya secara langsung omong kosong. Wan Gu, apa yang kamu bicarakan omong kosong di sini? Apakah pertempuran sudah berakhir? Jika kamu belum membunuh hantu tua Jiu Ying, tidak bisakah kamu masih menggunakan penguasa dunia bawah untuk bergerak? Qin Chen mendengus dingin, menunjukkan ketidakpuasan. Pada saat ini, dia mengerutkan kening, melihat ke tempat penguasa makam kematian jatuh, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Wangu Mingzu buru-buru menggelengkan kepalanya, menangkupkan tangannya dan berkata kepada Qin Chen, ya, Tuan Ming, bawahan ini akan segera melakukannya. Kecemasan tiba-tiba muncul di hatinya. Bergantung pada Tuan Muda Chen merasa telah mencuri pusat perhatiannya, tidak puas. Pikirannya melintas, dan pada saat berikutnya, itu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju hantu tua Jiu Ying. Membunuh. Domain 10.000 tulang bergulir dilepaskan seketika, dan aura menakutkan mengguncang langit. Sekarang identitasnya telah terungkap, leluhur neter 10.000 tulang tidak peduli sama sekali. Tinggal di hantu tua Jiu Ying. Wajah hantu tua Jiu Ying berubah drastis. Jatuhnya Master Makam Dewa Kematian telah membuatnya sangat ketakutan. Bagaimana dia berani melawan Wangu Mingzu saat ini? Jiu Ying bawahanku, bersedia berlindung pada orang dewasa, dan hanya meminta orang dewasa untuk tinggal di kehidupan selanjutnya. Hantu tua Jiu Ying menatap Qin Chen dengan ngeri. Namun, mata Qin Chen dingin, tapi dia tidak menanggapi sama sekali. Berlindung padanya. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, apakah dia membutuhkan bantuan orang ini? Di samping, leluhur hantu iblis darah tiba-tiba bergidik dan tiba-tiba terbangun. Situasinya saat ini sebenarnya tidak jauh lebih baik daripada hantu tua Jiu Ying. Qin Chen tidak mengatakan bahwa dia pasti akan melepaskannya. Jika dia tidak dapat menunjukkan nilainya, mungkin gilirannya berikutnya. Senior, aku akan membantumu. Dengan keras, leluhur hantu iblis darah langsung berubah menjadi lautan darah yang luas, bergegas menuju hantu tua Jiu Ying dengan tidak sabar. Di belakang hantu tua Jiu Ying, hantu tua Suangwi juga tiba-tiba bergerak, dan membunuhnya pada saat yang bersamaan. Dari 3 pembangkit tenaga listrik teratas ini, bahkan Suangwi Laomo yang paling lemah pun sedikit lebih kuat darinya. Adapun leluhur hantu iblis darah yang tersisa dan leluhur 10.000 tulang Ming, kekuatan mereka bahkan lebih tinggi darinya. Sekarang ketiganya dengan kombinasi orang dan fakta bahwa dia terikat oleh domain luar angkasa Qin Chen saat ini, di mana ada peluang untuk bertahan. Tidak, di tengah jeritan melengking, hantu tua Jiu Ying dengan gila-gilaan melawan dan terus memohon, tetapi hanya bertahan untuk beberapa tarikan napas,
tetapi mereka bertiga langsung menembus jiwa mereka, dan mereka bahkan tidak bisa meniup tubuh dan jiwa mereka. Ketika dia tiba, dia jatuh di tempat dan meninggal dengan sangat sedih. Ledakan, langit dan bumi berguncang, dan energi hantu yang mengepul melonjak, membentuk penglihatan yang menakutkan. Tetapi dibandingkan dengan penglihatan pemilik makam Dewa Kematian, itu jauh lebih lemah, tidak pada level yang sama sekali. Tuanku, saya beruntung dapat memenuhi misi saya. Wang Mingzu dan Suangui Laomo dengan cepat menyingkirkan asal dan ruang penyimpanan Jiuying Lao Gui, dan kemudian datang ke Qin Chen, memberi hormat dengan hormat. Leluhur hantu iblis darah juga buru-buru mengikuti keduanya untuk memberi hormat, dengan kepala menunduk dan jantungnya berdetak kencang, karena takut Qin Chen akan memperhatikannya. Satu lagi meninggal, 9 bayi dan hantu tua juga mati. Kakak Wulong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Leluhur buaya virtual bergetar dan mentransmisikan suaranya. Hingga saat ini, jumlah master zona terbatas yang mati di sini telah mencapai 3, apakah akan ada lebih banyak master zona terbatas yang jatuh di masa depan? Leluhur hantu naga dan yang lainnya tidak tahu, tetapi mereka tahu betul bahwa jika pihak lain bertekad untuk menyerang mereka, mungkin akan ada banyak dari mereka yang akan binasa di sini hari ini. Semua orang, tidak peduli siapa pihak lain, kita harus bergabung saat ini, jika tidak, jika kita tersebar oleh pihak lain, dengan kekuatan orang ini, aku khawatir kita semua akan jatuh di sini. Leluhur hantu naga berbicara dengan suara yang dalam, matanya serius. Dimengerti, banyak master area terlarang mengangguk dengan gugup. Mereka yang bisa menjadi penguasa area terlarang tentu saja bukan orang bodoh. Mereka tahu kebenaran bahwa jika ada yang makmur, ada yang akan makmur, dan ada yang akan rusak. Di depan Qin Chen, pria yang kuat, mereka harus bersatu jika mereka ingin bertahan hidup. Tetapi untuk beberapa alasan, meskipun ada lebih dari selusin penguasa area terlarang di pihak mereka, yang mewakili kekuatan besar di tanah terbengkalai, ketika mereka melihat Qin Chen dan yang lainnya di depan mereka, mereka semua memiliki ketakutan di hati mereka, dan mereka benar-benar bingung melawan arah angin. Qin Chen benar-benar mengabaikan leluhur hantu naga berhati-hati dan yang lainnya dengan hati-hati di samping, ketika dia mengangkat tangannya, sabit maut di tangan Wan Gumingzu tiba-tiba terangkat, dan dia meraihnya di tangannya. Bersenandung, di atas tangan kanan Qin Chen, energi mati tak terlihat melonjak keluar, dan perlahan menembus sabit maut, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Ini membuat leluhur hantu naga dan yang lainnya sedikit bingung. Sekarang penguasa makam Dewa Kematian, leluhur hantu roh raksasa, dan hantu tua Jiuying semuanya telah jatuh, penguasa dunia bawah tidak berurusan dengan iblis darah leluhur hantu dan tidak berkomunikasi dengan mereka. Teliti Deatskite di sana. Ini, tidak menganggap mereka serius. Meskipun sabit kematian itu kuat, ketika penelitiannya tidak bagus, tidak cukup hanya membuang sekelompok dari mereka ke sini dan pergi ke penelitian, bukan. Setelah merasakan ukiran pisau sabit kematian, Qin Chen tiba-tiba menyipitkan matanya dan menatap Wang Mingzu. Wangmu, apakah Anda yakin ini pedang Raja Hantu yang diberikan oleh Kaisar 10 Kuilian kepada Jenderal Hantu bawahannya? Wang Mingzu terkejut sesaat, tidak tahu mengapa Qin Chen menanyakan hal ini tiba-tiba, dia mengangguk dan berkata, Tuan Ming, benda ini adalah pedang Raja Hantu. Saat itu, bawahanku telah bertarung melawan Raja Hantu ketidakkekalan di bawah komando Kaisar Yan dari 10 istana orang ini ada pisau Raja Hantu, tetapi kekuatan Raja Hantu ketidakkekalan jauh lebih kuat daripada pemilik makam Dewa Kematian, dan kultivasinya telah mencapai puncak keadaan tatanan abadi. Gelap, matahari dan bulan gelap, itu disebut tragis, dunia bawah akan dihancurkan oleh kita berdua. Diam, wajah Qin Chen jelek, dan dia langsung menyela kata-kata Wang Mingzu. Pria ini suka membicarakan masa lalunya di setiap kesempatan, membuat dirinya sangat kuat. Jika kamu tidak berbicara, jangan bicara, mengapa kamu sangat keras? Wan Gumingzu melengkungkan bibirnya, terlihat sedikit sedih. Leluhur hantu setan darah tampak tercengang. Qin Chen tidak peduli untuk memperhatikannya, kesadarannya sekali lagi tenggelam dalam sabit maut, seolah-olah dia sedang merasakan sesuatu.
Kata-kata Wang Mingzu membuat kelompok Wulong Guizu sedikit gelisah. Apakah kamu mendengar itu? Orang itu mengatakan bahwa dia bertarung melawan Raja Hantu yang tidak kekal. Tanda tanya petik 2. Orang kuat di bawah komando 4 kaisar besar, semuanya adalah pembangkit tenaga listrik teratas di zaman kuno, eksistensi yang bisa menutupi langit dengan satu tangan. Petik 2. Orang ini bisa bertarung melawan 10 Raja Hantu. Apakah ini membual? Sekelompok orang sedikit terkejut. Pada saat ini, leluhur hantu naga dan yang lainnya telah menegaskan bahwa mantan Raja Hantu dunia bawah hutan telah lama jatuh, dan orang yang menempati tubuh Raja Hantu hutan bawah tanah sekarang pasti bukan Raja Hantu hutan bawah tanah itu sendiri. Itu dia, itu pasti dia. Tidak ada kesalahan, itu pasti dia. Petik 2. Pada saat ini, murid-murid setan tua Kongming mengerut, dan suaranya sedikit bergetar ketika dia akhirnya mengingat identitas Patriark Wan Guming. Setan tua Kongming, apakah kamu mengenalnya? Guilong Guizu dan yang lainnya menoleh dengan cepat. Dari penampilannya, iblis tua Kongming sepertinya mengenal pria yang menduduki Raja Hantu Hutan, dan melihat dengan penuh semangat. Leluhur Myriad Bone Nether. Orang ini adalah leluhur Myriad Bone Nether, kata Old Demon Kongming dengan gemetar. Leluhur Myriad Bone Netherward. Semua orang terkejut. Mereka sepertinya akrab dengan nama ini, seolah-olah mereka telah mendengarnya dari sana. Nama ini, bukankah itu salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah komando 4 kaisar besar di zaman kuno? Tiba-tiba, penguasa zona terlarang berseru. Iya, dia benar. Setan tua Kongming mengangguk berulang kali. Apakah kamu yakin? Semua orang terkejut. Bagaimana orang sekuat itu bisa muncul di tanah terlantar? Tidak ada yang salah. Iblis tua Kongming dengan gemetar berkata, ketika saya melewati wilayah Kaisar Yuming, saya tidak sengaja melanggar aturan wilayah Kaisar. Saya bisa lolos, jadi saya tidak akan pernah mengakui kesalahan saya. Sejak awal, setan tua Kongming merasa bahwa Wan Gumingzu sangat akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, tetapi pada saat ini, dia akhirnya mengingatnya dengan saksama. Napas itu, suara itu, pasti Wang Mingzu. Tapi, kenapa dia ada di sini? Wulong Guizu dan lainnya yang hadir juga terkejut, dengan ekspresi wajah yang kusam. Jika Raja Hantu Senming, saat ini benar-benar leluhur Nether tulang segudang di bawah komando Kaisar Nether. Jadi, siapa orang ini? Semua orang tiba-tiba menatap Qin Chen dengan ngeri di mata mereka. Saya tidak bisa tenang di hati saya.